Jadi yang kita pelajari adalah ilmu mengelola rezeki. Bukan ilmu membagi apalagi memberi. Nah, kita akan belajar mengelola rezeki. Kita mulai dari sini, Pak Jumala, Pak Ganda. Ini nanti akan menjawab kenapa orang kaya itu bisa terus bertambah kaya, dan orang miskin itu bablas miskin. Seru ini. Cakep, Sing penting wani. halo Pak Ganda. Halo Pak Jumala. Nah, ini kok sering. Hitam ya. Iya Pak. Suasana kita sekarang sedang suasana teduh. Teduh ya. Siap. Karena kita akan kedatangan tamu lautan teduh. Wis. Lautan ilmu. Lautan ilmu ya. Banyak ilmu dia maksudnya. Ya, nulis Sudah. 15 buku itu ya tidak sedikit. Dalam 2 Dan tahun. bukan kaleng-kaleng, bukunya ada yang sudah Drum ya, berarti ya? Iya, drum. Opo tanki. Buku ini sama sing Kick Andy, ana sing dapat penghargaan dari Pak Presiden Jokowi ya. Keren. Dia juga sudah duduk di sini 2 kali ini ya, kali yang ketiga ini. Iya, karena memang kita ini ya pengen ngulik satu-satu buku beliau. Pembahasannya selalu keren. Yang lalu kita bicara soal halu ya toh? Halu kekayaan. Nah, terus habis itu yang kedua apa ya? Gendeng Ways, cara gila ya untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, cara gila. Dan kali ini kita akan bahas yang luar biasa lagi. Ya luar biasa nih ada pernah ini kayak Ini untuk metafora Pak. Metafora Ya, memberi contoh supaya nanti itu kita paham akan betul temukan ya. Ya. Ada demonya ya. Topiknya adalah tentang the science of rezeki. The science of rezeki. Wah. Kalau di luar negeri itu ada the science of getting rich. Catching rich. Wallace DeWitt itu nulis itu. Orang kita ini ada yang nulis tentang the science of rezeki. Apa sih sebenarnya sains itu apa sih sebenarnya? Salah satu cirinya Pak Ganda adalah ada polanya. Ada pola terus Dan hasilnya terukur. hasil terukur. Maksudnya apa? Kalau kita menjalani polanya, kudune awake dhewe iso sugih. Iya. Nah. Tinggal niru ya. Nah, tinggal jalani polanya. Iya. Nek pola itu kita lalui, kudune awake dhewe iki iso sugih. Meskipun banyak orang mengatakan sugih itu misteri gitu ya. Iya. Tapi Sugih ra apa? Sugih ra apa sing penting sehat dan bahagia. Iku mbak ngerti. Wes kita langsung aja lah. saja. Penasaran Kita ini, ya. adalah Bapak Edi Susanto. Luar biasa semangatnya Oke. semua ya. Antusias. Seger gitu ya. Ya, antusias selalu. Yes, powerful. Silakan disapa sobat. Oke, sobat Kendel dimanapun Anda berada, terima kasih. Ini kali ketiga kita ketemu lagi. Kali ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jumala tadi, kita akan coba ngulik tentang rezeki. Ya, apakah rezeki itu sebuah yang misteri yang tidak bisa kita pahami, ya sehingga kita tinggal terima saja, atau itu sebuah sains yang bisa kita uji, yang bisa terukur dan ada buktinya. Ya, mari bareng-bareng kita kulik bersama. Kak Edi, Yes. di introduction saya tadi sudah menyampaikan. Oke. Salah satu ciri sains itu ada pola dan Iya. ada hasil yang terukur. Betul. Bener nggak sih sajanya? Ya, jadi betul ya, yang namanya sains itu berarti empirik ya. Ya. Ada ukurannya ya. Kemudian ada polanya yang mana itu bisa di copy paste Iya, dan betul, hasilnya plus iya. minus sama. Nah, karena rezeki itu memang pada dasarnya adalah misteri. Ya toh, maka ketika kita coba sayangkan itu ada salahnya juga Pak Jumala. Benda, tapi banyak benarnya. Ya, karena yang namanya logika manusia itu merupakan bagian kecil dari sebuah misteri. Iya. Nah, tetapi Ada deviasinya juga. yes, ya. tetapi setidaknya berdasarkan tadi logika tadi, ketika sudah diikuti itu seperti rumus matematika, nanti hasilnya sudah bisa kita prediksi secara akurat. Wow. Ya. Jadi kayak tes itu kan
tes apa, tes IQ, tes kehamilan dan sebagainya itu dilihat tingkat akurasinya itu berapa persen. Kalau sudah 80-90 ya tinggi. Kenapa IQ kok dijejer ke kehamilan? Nah, Sama-sama. Nah, Iya. tujuan saya tercapai. Gitu. Kalau kita bicara hal-hal yang serempet-serempet, itu sengaja dikaitkan dengan yang mau kita tekankan. Orang itu ingin tahunya besar sehingga tanya. Nah, itu Kacau. Oke, jadi satu tadi rezeki adalah sebuah misteri. Bagaimana kita melogikakan rezeki itu, ya sehingga masuk akal. Ingat, segala sesuatu yang mustahil atau tidak masuk akal itu bukan berarti tidak terjangkau logika, tapi akal kita yang masih sempit sehingga tidak masuk akal. Akalnya perlu diluaskan. Nah, konsekuensinya ketika segala sesuatu itu sudah masuk akal, maka akan ada rezeki masuk ke rekening. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat kaya itu masuk akal gitu ya. Betul. Supaya duitnya masuk ke rekening ya. Betul ya. Ikuti terus, Bro. Yes, oke. Terus? Jadi tadi satu rezeki adalah sebuah misteri. Yang kedua ya, apakah ya rezeki itu memang sudah tetap, tidak bisa ditambah? Ya sehingga banyak orang yang pulang bilang sama istrinya, "Dek, Bu, ini rezeki kita hari ini." Nah, kemudian besoknya lagi diulangi lagi seperti itu. Apakah tidak bisa ditambah? Atau rezeki itu bisa ditambah seenak hatinya kita? Nah, nanti kita simulasikan. Pak Gitu ya. Pak Ganda. Iya. Apakah rezeki kita itu bisa kita tambah? Apa rezeki itu ada dalam kendali kita? Atau memang pemberian Tuhan? Ini yang mau Mas Arif belum mandi dia. Tidak apa-apa, ini kita bertiga aja itu bisa. Nah, kita satukan persepsi dulu, pemahaman dulu. Iya, satukan persepsi. Satu, bahwa rezeki itu milik Tuhan, yang memberi itu Tuhan. Iya, setuju. Ya, itu. Yang kedua, yang membagikannya itu malaikat. Yang membagikan malaikat. Jadi harus kita pahami, malaikat adalah sebuah bentuk spiritual, bukan bentuk fisikal atau makhluk yang bersayap, bukan. Atau bidadari cantik bersayap putih, bukan. Yang pakai pakaian seksi itu bukan. Ya, jadi malaikat dalam bentuk spiritual. Kalau malaikatnya berbisnis adalah customer, malaikatnya dokter gigi adalah pasien. Oh gitu ya. Ya toh malaikatnya karyawan adalah perusahaan. Nah, itu malaikat dalam bentuk spiritual, itu yang membagikan. Ya. Kemudian yang ngelola siapa? Manusia. Yang apa? Mengelola. Iya. Jadi rezeki yang diberikan kepada Tuhan tadi itu cukup apa tidak cukup, berlebihan atau kurang, itu manusia yang ngelola. Ya, jadi Tuhan itu kalau di dalam Al-Quran itu jelas ngasih rezeki cuma 2, kalau nggak mencukupi dia akan kasih berlimpah. Kalau sampai kurang berarti yang ngelola goblok, boros. Gitu ya. Iya. Jadi rezeki itu kalau nggak mencukupi, ya pasti berlimpah. Kalau berlimpah itu berarti kita ada panggilan, ada tugas dari Tuhan untuk mencukupi rezeki orang lain. Kalau sampai kurang, itu tidak ada Tuhan ngasih rezeki kurang. Berarti artinya yang rezeki ngelola ini dibagi itu cukup atau berlimpah gitu. Betul, nggak ada sebenarnya, nggak ada orang miskin. Orang miskin itu kalau dia salah ngelola rezeki. Salah kelola ya. Yes. Salah kelola. Kalau kita miskin saat ini, ya berarti bukan salah Tuhan. Salah kita ngelola rezeki. Rezeki, ingat, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi semua bisa ditransmutasikan dalam bentuk materi. Misalnya cinta, ya. Jadi kalau kita punya antusiasme, punya kecintaan yang tinggi sama pekerjaan, pasti nilai pekerjaan kita akan tinggi, nanti bayarannya akan meningkat. Itu bisa ditransmutasikan. Ya. Nah, kembali ke tadi, ya, bahwa satu yang memiliki dan memberi rezeki adalah Tuhan, yang membagikan adalah malaikat, dan yang mengelola adalah manusia, yaitu diri kita semua. Iya. Jadi yang kita pelajari adalah ilmu mengelola rezeki, bukan ilmu membagi apalagi memberi. Nah, kita akan belajar mengelola rezeki. Kita mulai dari sini, Pak Jumala, Pak Ganda. Ini nanti akan menjawab kenapa orang kaya itu bisa terus bertambah kaya, dan orang miskin itu bablas. Seru ini. Pantengin terus ya, pantengin ya. Oke, mau langsung apa nanti? Langsung. Ya. Oke, saya minta bantuan Pak Ganda sama Pak Jumala untuk memegang peralatan ini. Akan kita simulasikan ya, apakah rezeki kita itu bisa ditambah atau tidak. Ya, pada prinsipnya harus kita pahami kalau saat ini rezeki kita itu kecil atau sedikit, Tuhan tidak pernah memberikan kita rezeki kecil atau sedikit. Tetapi kita itu menerimanya masih sedikit. Nah, bagaimana kita bisa menerima besar? Kita simulasikan ini. Tolong Pak Ganda, Pak Jumala berdiri dulu. Berdiri. Oke. Bisa dipegang Pak Jumala. Aku megang ini. Pak Ganda. Ya, posisinya itu berarti sendok di atasnya gelas. Sendok di atasnya gelas. Ya, okay. Gini. Ya, betul sekali. Ini ada air, akan saya kucurkan sampai habis. Ya. Agak tinggi lagi. Oh, agak tinggi lagi. Ya. Segini. Oke.
kita akan kucurkan habis ya, sampai air ini nanti semua itu pindah ke wadah yang berbeda. Di atasnya ada sendok, kemudian berikutnya itu ada apa? Gelas, yang paling bawah itu ada mangkok ya. Coba kita perhatikan. Nah, Wah, ini masih dikucurin terus? kucurin sampai habis saja. Nah, coba Pak Jumala, kita perhatikan. Iya, iya. Ketika sendok itu sudah penuh, saya terus kucurin itu bisa menampung lebih banyak enggak Pak Jumala? Kalau sendoknya tidak bisa menampung, lagi. gelasnya juga tidak bisa nampung, Pak. Oh, ya oke. Kemudian Iya. mangkoknya walaupun dia di bawah itu masih bisa nampung. Masih, Oke. mangkoknya lebih gede daripada gelas dan sendoknya. Oke, kita habiskan dulu semuanya. Iya. Oke, good. Ya. Nah, ini karena sudah penuh semua, saya hentikan. Ya, terima kasih Pak Jumala. Sama-sama. Anda kembalikan aja ke bentuk semula. Sama-sama. Sekarang coba kita tanya, ya, antara sendok, gelas sama mangkok, ya, walaupun posisi mangkok itu paling bawah, Ya. dia paling carry, paling terakhir menerima kucuran air, Ya. mana yang nampung air paling banyak? Mangkok. Mangkok. Yang nomor 2, Gelas. gelas. Nomor 1, Sendok. sendok. Walaupun dia nerima kucuran pertama kali, ya toh? Iya. Apalagi kalau dibalik ini urutan pertama, ya, ini nggak bakal kuman, kecuali ini sudah penuh. Ya. Ya, Kan ya, begitu, ya. toh? Nah berarti di sini yang paling gede wadahnya adalah mereka yang benda yang nampung paling banyak, paling bawah. Ya. Nah ketika ini sudah penuh, dikasih seberapa banyak pun tetap akan Tetap tumpah. tumpah, tetap akan bleber. Demikian pula Bleber. dengan gelas. Iya. Ya toh? Nah ini adalah sebuah metafora. Metafora. Ya, bahwa sendok, gelas, dan mangkok itu adalah Adalah wadah rezeki. Wadah rezeki. Wadah rezeki. Sementara airnya adalah rezeki tadi. Airnya itu rezeki. Jadi kalau kita masih saat ini terima rezeki sedikit, atau dalam bahasa finansialnya itu masih miskin, bukan Tuhan ngasih rezekinya sedikit. Oke. Kita punya wadahnya yang kecil. Buktinya tadi Tuhan ngasih rezeki terus itu nggak bisa mewadahi tumpah terus. Iya, Karena iya, apa? iya, Sudah penuh. Karena apa? Kecil banget wadahnya. Oke. Mangkok walaupun di belakang, ya toh, dia tetap bisa terus nampung. Iya. Ya. Artinya mau di belakang mau di depan enggak ada masalah ya, Pak? Yang penting wadahnya gede. Yang penting wadahnya gede. Nah, ini wadahnya kecil, kalau udah penuh mesti bleber. Iya. Oke. Ya. Jadi yang pertama itu kalau kita pengen rezeki yang berlimpah itu wadah rezeki kita harus besar. Nanti kita kupas Pak Jumala, Pak Ganda, wadah rezeki kita itu apa sehingga nanti kita bisa besarkan. Waduh, Wah ini. Nah, besarkan wadahmu. jadi kalau wadah rezekinya udah segini Pak Jumala, Pak Ganda, sehari kerja 8 jam, tambah 12 jam tetap segini. Iya. Kenapa? Ule oke tetap bleber. Iya. Wadahnya cilik. Iya. Harus digedekan wadahnya. Dan Tuhan itu maha kaya, maha pemberi, nggak mungkin ngasih rezeki kecil. Kalau orang kaya mungkin aja dia ngasih duit sedikit, kenapa? Pelit walaupun duit oke. Tuhan kan maha pemberi. Pemurah. Tuhan itu pemurah. Dan maha kaya. Dan maha kaya. Jadi Ngasihnya banyak. ngasih rezeki kecil nggak mungkin, ya. Kok saya dapatnya dikit, wadahmu cilik. Pertanyaannya wadahnya gede apa kecil? Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita itu masuk misalkan kepada komunitas yang pasif bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur, kita terima saja. Iya, Iya, oke. iya. Kita memang tinggal terima, tapi pastikan posisi kita itu ada pada posisi di mana rezeki itu diturunkan. Mantap. Iya. Kita memang tinggal nerima, tapi pastikan sendoknya itu benar-benar di posisi yang Di mana rezeki turun. Di mana air itu dikucurkan, ya? Ya betul. Tadi kalau saya ngocun di sini, sendoknya di sini dapat nggak? Ora dapat. Gelasnya di sini dapat nggak? Iya, tetap harus menempatkan diri, ya, Pak. Betul. Walaupun tinggal terima, tapi pastikan ya kita berada Jadi pada wadahnya harus Gede. disiapkan, tempatnya juga harus tepat. Tempatnya juga, betul. posisinya. Dua ya berarti ya? Betul. Kuncinya dua ya? Masih ada lagi nanti. Ya, sementara dua dulu Ya ya. dua dulu lah biar Wadahnya harus besar. sama tempatnya. Tempatnya juga pas. Lah nek Betul. kowe ora tempatnya ora pas ya ora kecucuran. Nanti kita akan cari tahu tempat-tempat di mana rezeki itu banyak turun. Wah, Sehingga harus sering ke situ. ya. Luar Terus biasa. yang ketiga, coba begini ya. Kalaupun misalnya ini sendok, ya dia punya rezeki segini, dia disimpan, nggak pernah disalurkan, nggak pernah diberikan kepada orang lain, simpan saja. Punya duit nggak pernah dikeluarin, ya. Mangan minta ditraktir, apa-apa minta difasilitasi, itu ben utuh segini. Dia tetap aja duitnya sedikit. Ya, karena wadahnya sedikit. Betul. Sebaliknya yang ini, dia dermawan, dia suka investasi, udah dapat semangkok, dikeluarkan semua uangnya, Iya. tetap nanti akan terisi penuh lagi. Iya. Nah, artinya apa?
orang kaya kalau dia sudah mengeluarkan duit, itu duitnya itu bisa balik sama teman-temannya. Tapi kalau orang miskin, dia simpen duitnya sedikit itu pun ya tetap miskin. Bisa kaya. Nah, 3 itu ya diulangi. Satu, wadahnya harus besar, harus pada tepat, terus tadi ya. Ketika mengeluarkan uang, pastikan uangnya bisa kembali sama teman-temannya. Ketika mengeluarkan uang, pastikan duitnya bisa kembali, uangnya bisa kembali lagi. Betul. Iya. Investasi maksudnya, Pak. Iya, Betul. iya. Jadi paling gampang pertanyaannya Kembali begini. dengan teman-temannya, kembali dengan bersama teman-temannya sama uang. Lah ya. Gitu. Bersama Nah, tuh berarti. iya. Orang balik mana tapi balik bersama temannya. Iya. Nanti kan dengan temannya. Dengan teman-temannya. Dengan Oke. teman-temannya, ya. Jadi paling gampang gini, kalau kita membelanjakan uang, pertanyaan satu aja. Ini saya belanjakan uang ini untuk membuat saya tambah kaya atau membuat saya tambah kaya? Nah, Yang banyak tampak kaya, Pak. apa tambah kaya? Nah, Iya. Berarti kita ngeluarin uang ini harus lihat ya. Apakah ini membuat saya tambah kita kaya tambah kaya atau tambah Atau kaya? tambah kaya. tampak kaya. Yes. Nek tampak kaya itu pelajaran pertama, video Iya, pertama. iya. Halu. Berarti yang tambah kaya ini. Nah, yang ini tambah kaya. Ini tambah kaya ya. Yes. Oke, berarti terjawab ya Pak Ganda, Pak Jumala. Iya, iya. Kenapa kita saat ini rezekinya kecil? Bukan Tuhan ngasih sedikit, tapi wadahnya Kecil. Sekarang kita besarin. Sekarang bagaimana cara membesarkan wadah? Yes. Wadah Oke. itu apa? Wadah itu juga apa? Kan Lah, itu apa? ya, dibahas. Wadah itu apa? Terus cara besarnya Iya, gimana? iya, iya. Gitu. Kalau ini sudah besar ya nggak usah dibesarin. Yang perlu dibesarin ini sama ini. Setuju. Ya, ya, mari kita. Oke, good. Jadi wadah rezeki itu ada 3, Pak Ganda. Apa? Ada 3 wadah rezeki. Wadah rezeki ada 3. Yes. Yang pertama adalah pola pikir. Pola pikir. Yang kedua adalah jenis pekerjaan. Dan Jenis yang ketiga pekerjaan. adalah manajemen keuangan. Jenis kelamin ora ya? Oh enggak. Enggak. Karena nanti ini sifatnya lebih mental dan spiritual. Iya, Ya, kalau iya, kelamin iya. itu biologis. Ya. Yang pertama mindset, pola pikir, Pola pikir atau mindset, jenis betul. pekerjaan, Jenis pekerjaan, manajemen keuangan. Yes. Manajemen Oke. Good. keuangan, ya. Jadi pola pikir itu atau mindset itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Oke. Pola pikir itu adanya itu mendukung kita untuk sukses, untuk kaya atau tidak. tidak. Cuma itu saja. Yaitu itu pola pikir. Jadi nggak bisa dianggap salah kalau Anda berpikir seperti Iya, itu. setuju. Nah, tapi itu mendukung nggak? Itu satu contoh misalnya begini. Kita itu kok punya keyakinan bahwa orang kaya itu susah masuk surga. Lebih susah daripada onta masuk lubang jarum. Berarti Itu mendukung makin kaya atau tidak? yes. Ngono lho. Jadi orang sih salah ya, Pak ya. Betul. Lah kalau kita meyakini mengimani bahwa orang kaya itu susah masuk surga, lebih susah daripada onta masuk lubang jarum, ya susah untuk kaya. Iya, Karena iya. kita nggak pengennya masuk surga, berarti jangan kaya dong. Iya, iya. Onta masuk lubang jarum aja nggak bisa. Ini orang kaya lebih nggak bisa lagi masuk surga. Iya. Nah, salah seperti itu nggak salah. Itu tidak mendukung Anda untuk kaya. Iya. Bahwa sadar Anda itu selalu ngerem. Kalau misalnya ada peluang, ada kesempatan, ada investasi, itu selalu ngerem. Jangan. Iya, iya. Kenapa? Jadi orang kaya itu susah masuk surga. Tapi di sisi yang lain ada perintah gini loh, Pak. Gimana? Berjuanglah dengan nyawa dan hartamu. Iya. Kan orang di harta kan merasa berjuang. Betul. Nah, ini pola pikir yang mendukung kekayaan. Wah. Kalau tadi yang tidak mendukung kekayaan. Nah, akhirnya apa? Coba kita buat sebuah logika yang berimbang. Iya. Yang pertama, ya, secara logika, yang namanya orang masuk surga atau neraka hak prerogatif Tuhan. Tuhanlah yang akan menentukan orang ini nanti neraka atau surga. Yang kedua, berdasarkan prinsip keadilan, itu kan surga itu diperuntukkan sebagai hadiah bagi orang yang sudah melakukan kebaikan, bagi orang yang sudah menanamkan kebaikan dan seterusnya. Nah, hadiah ini berdasarkan prinsip keadilan itu berarti tertuju pada perbuatannya, bukan pada orangnya. Ada orang kaya yang berbuat baik, ada orang miskin yang berbuat jahat. Sebaliknya juga begitu. Ada orang kaya berbuat jahat atau orang miskin berbuat baik. Jadi surga atau neraka yang satu tadi hak prerogatif Tuhan, yang kedua itu tertuju pada perbuatannya. Bukan pada soal orangnya. kaya atau miskin, Iya, bukan. bukan pada Iya, orang iya. kaya atau orang miskinnya. Tapi perbuatannya. Yang ketiga, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Yang terbaik itu bukan soal kaya atau miskinnya, tetapi kondisi mana yang paling mendekatkanmu kepada Tuhan. Kalau kondisi kaya Anda lebih dekat dengan Tuhan, jadilah orang kaya. Tapi kalau kondisi miskin bisa membuat Anda lebih dekat dengan Tuhan, jadilah miskin. Kalau saya pribadi, saya kok lebih dekat dengan Tuhan, lebih kuat imannya kalau dalam kondisi kaya. Kalau Pak Ganda gimana?
Sama tuh. Sama. Pak Jumala. Aku amin-amin. Gitu. Jadi rak masalah. Dadi yo sugih, yo munggah swarga. Iya. Enak tau? Iya. Lho ngono fi dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Iya, Yo satu paket sugih ya. yo munggah swarga. Satu paket ya? Iya. Bukan beda paket, satu paket. Satu paket. Yes. Kadang juga ada orang yang mindsetnya itu tidak menunggu untuk kaya. Misalnya begini, kalau orang kaya itu nanti di akhirat hisapnya lama. Ditanya dari mana kekayaanmu, dibelanjakan kemana. Yang orang miskin ya orang dua harta langsung gak dihisap masuk surga. Iya. Logis juga. Tetapi bisa dilogikakan lagi begini, orang kaya bisa jadi ketika dia dengan kekayaannya banyak berbuat baik, kemudian mendapatkan kekayaannya juga dengan cara yang halal dan legal, itu memang hisapnya panjang. Tapi ketika dia dihisap itu ada dalam satu ruangan yang enak sekali, di situ bisa makan minum, nah hisapnya selesai langsung masuk hotel bintang 5. VIP lounge ya. Yes. Nah, sekali hisap selesai langsung masuk kaplenya hotel bintang 5. Yang lebih naif ini, Pak. Sementara yang miskin langsung masuk apa? Kos-kosan misalnya. Yang lebih naif logika itu begini. Gimana? Hisapnya lama kalau orang kaya. Heeh. Lah, lu HP lama tapi masuk surga. Iya Lah daripada hisapnya cepat sekali langsung masuk rokok. Oh, itu kurang ajar rokok. Ayo pilih mana? Iya. Kembali ke kita gitu. Kita mindset kita itu seperti apa? Tinggal nanti kita benahi. Kalau memang pengen sugih ya berarti mindsetnya cari yang mendukung. Iya. Kalau pengen melarat tuh cari mindset yang mendukung juga. Itu mindset. Yang lain misalnya, ya untuk menghasilkan uang dibutuhkan uang. Padahal kondisi bokek, ya berarti nggak bisa menghasilkan uang. Itu mindset yang tidak mendukung juga. Betul. Mindset yang mendukung. Betul. Iya. Nah untuk menghasilkan uang tidak dibutuhkan uang. Lagi bokek, dia pasti punya kreativitas, menggunakan uang orang lain, keahlian orang lain dan seterusnya. Akhirnya dapat uang. Iya. Mendapatkan uang atau penghasilan itu baru satu sisi. Sisi yang lain itu dia bisa membelanjakannya secara produktif nggak? Agar bisa kaya. Banyak orang yang dulu penghasilannya gede ketika dia pensiun jatuh miskin. Kenapa? Salah membelanjakannya. Iya. Itu satu ya, mindset ya. Kemudian wadah rezeki yang berikutnya adalah jenis pekerjaan. Yes, oke. Apakah karyawan, profesional dan pengusaha itu bisa kaya? Bisa semua, tetapi ada bintang kecil. Kalau bintang kecil di produk itu biasanya tulisannya apa, Pak Jumala? Diskon 90%, tapi ada bintang kecilnya apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Yes, syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau di langitnya biru, Langitnya biru. bintang kecil. Oh, bintang kecil. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Jadi karyawan bisa kaya itu yang pertama, dia itu ada pada perusahaan multinasional. Ya. Kalau karyawan? Iya, atau setidaknya nasional lah, kayak BUMN dan sebagainya. Syukur kalau bisa multinasional gitu ya, Google, Facebook dan sebagainya, Unilever gitu. Kemudian dia harus masuk kepada jajaran direksi, jangan manajer ke bawah. Manajemen pun harus direksi, dan di BUMN di Indonesia itu direksi kurang lebih 7 sampai 8 orang se-Indonesia. Kalau Telkom berapa Pak direksinya, Pak? Jumlahnya? Iya, jumlahnya. Ya, sekitar 8. Sekitar gitu. Nggak bisa lebih dari 10. Itu bisa kaya. Kenapa? Wis gajinya gede, fasilitasnya gede, kadang ada share saham. Itu bisa kaya. Kalau di bawah direksi berarti dia harus poligami pendapatan. Poligami pendapatan. Artinya menciptakan sumber pendapatan yang lain. Poligami pendapatan. Tapi kalau memilih pekerjaan ini kan nggak semua orang bisa ini. Makanya peluang untuk menjadi kaya melalui jenis pekerjaan karyawan tadi harus masuk sini. Padahal kita saingannya banyak jutaan orang. Ya jelas, uang misalnya Telkom aja tadi misalnya 8 direksi gituan. Kita dengarkan ada cara lain. Iya, tetap bisa sugih. Tetap bisa sugih itu. Bisa sugih gitu. Jadi karyawan tetap bisa sugih karena itu tadi ya, masuk ke jajaran direksi perusahaan multinasional atau nasional, itu dia bisa kaya gitu. Kemudian apakah profesional itu bisa kaya? Bisa. Jadi kayak artis, atlet, kemudian pengacara, kemudian apalagi itu akuntan, itu bisa kaya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama dia ahli, kedua populer. Kalau dia ahli dan populer, terkenal gitu. Jadi kalau dia ahli saja nggak terkenal, nggak ada orang yang pakai. Betul. Populer saja nggak ahli, orang pakai cuma sekali. Iya. Jadi kayak misalnya kayak Hotman Paris itu pinter tuh memperkenalkan dirinya. Jadi dia jadi bahan pembicaraan dan sebagainya, tarifnya tinggi. Yang entah dengan memajang aslinya yang banyak dan sebagainya, itu pintar. Artis juga begitu, dia kalau udah sepi, sudah turun daun, dia harus bikin ulah biar naik daun lagi, biar populer. Nah itu profesional. Kalau profesional nggak ahli, nggak populer,
ya tetap tidak bisa kaya. Yang itu profesional. Profesional. Jadi pekerja mandiri, dia bekerja untuk dirinya sendiri, ya seorang yang ahli, expert. Yang ketiga, pengusaha. Ya, jadi pengusaha bisa kaya itu kalau bisnisnya itu sudah punya sistem dan ada tim. Artinya apa? Dia sudah bisa melepaskan itu, sudah dikerjakan oleh orang lain, sudah ada SOP-nya. Tapi kalau masih ditangani sendiri, dia belum kaya. Kenapa? Karena kalau dia sakit, berarti bisnisnya ikut berhenti. Itu seorang pengusaha. Seperti bakul bakso. Bakul bakso itu kan dia ke pasar, kulaan sendiri, dimasak sendiri, dia jual sendiri, disusui dewe. Nek turah ya dimakan sendiri. Nah pas sakit itu nggak bisa belanja, nggak bisa masak, nggak bisa jualan. Tapi kalau dia sudah punya 100 gerobak, sudah dijalankan sama orang lain, ada yang belanja sendiri, ada yang masak sendiri, ada yang ngitung uang sendiri, dia jalan-jalan tetap jalan. Kayak kemarin ketemu pedagang-pedagang di pasar Peterongan. Gitu. Pedagang itu kelemahannya, kesulitannya itu apa? Tidak bisa meninggalkan lapak. Jadi dia tidak bisa meninggalkan lapak, tapi kalau istri bisa ditinggalkan Pak Ganda. Iya, jadi hebatnya si lapak itu begitu. Gak bisa ditinggalkan. Bu, rekrut karyawan, penyakitnya muncul lagi. Iya, saya rekrut karyawan itu hanya meringankan tugas saya, bukan menggantikan tugas saya. Berarti tetap dia masih di situ, cuma ringan kerjaannya. Padahal tadi kalau syarat pengusaha untuk bisa kaya itu tadi, ya sudah ada sistem, sudah ada tim, semua pekerjaan dia itu bisa didelegasikan. Cuma ada satu pekerjaan di dunia yang tidak bisa didelegasikan. Walaupun SOP-nya sama persis, tetapi pasti hasilnya beda. Apa Pak Ganda? Bikin bayi, Pak. Itu karena orangnya beda walaupun SOP-nya sama tetap bayinya beda. Itu nggak bisa didelegasikan, nggak bisa, harus sendiri, sesibuk apapun. Betul Pak Jumala? Ya setuju. Betul Pak Ganda? Betul, ya harus didelegasikan, asal golong. Nah, oke, itu pengusaha. Jadi semua jenis pekerjaan itu bisa membuat kita kaya, tetapi ada bintang kecilnya, syarat dan ketentuan berlaku. Itu penuhi dulu. Nah, kemudian berikutnya yang di luar pekerjaan adalah investor. Investor ini dia itu cerdas di dalam menggunakan uang. Jadi dia komunikasi dengan uang. Saya sudah kerja keras, meluangkan banyak waktu, pengorbanan dan sebagainya untuk mendapatkan kamu. Saya bekerja untuk mendapatkan kamu. Sekarang kamu sudah saya dapatkan, harus bekerja untuk aku. Jadi buat dia tuyulnya, buat dia babi ngepetnya, sana kerja, nanti balik banyak uang. Nah, ini investor ini atau keahlian investasi ini sebenarnya harus kita pelajari sejak pertama kita terima gaji. Paradigma lama bahwa pensiun itu harus sudah tua, nuwun sewu, rambut harus sudah memutih gitu, baru terima uang, itu sudah kadaluarsa. Kalau perlu itu ya pensiun itu masih muda. Nah, aku selalu putih ini terus semangatnya masih muda. Itu tadi ya yang namanya jenis pekerjaan. Tadi pola pikir sudah, jenis pekerjaan sudah, sekarang manajemen keuangan. Nah, apa yang membuat manajemen keuangan itu tidak berlaku atau tidak berhasil? Karena pola keuangannya itu tidak pas. Ya, sama seperti ada ilmu manajemen waktu. Manajemen waktu itu menjadi tidak berguna sehebat apapun itu kalau disiplin dirinya itu nggak ada. Schedule sudah ditata rapi, bagus, gitu kan, komplit. Tapi tidak bisa terpenuhi, kenapa? Kalau disiplin dirinya itu tidak ada. Jadi kuncinya adalah disiplin diri kalau manajemen waktu. Manajemen keuangan itu kuncinya adalah pola keuangannya. Kalau pola keuangannya itu belum benar, sudah manajemen keuangan seperti apapun itu tidak akan berlaku, tidak akan mendatangkan hasil. Nah, pola keuangan orang miskin ya yang sering kita praktekkan, tidak apa-apa sih kita salah, sih penting sadar. Ya, lebih baik salah sadar daripada benar orang sadar, no Pak yo. Nah, pola yang sering kita praktekkan itu begini: bekerja, punya penghasilan, punya gaya hidup. Bekerja makin keras, penghasilan makin gede, gaya hidup naik. Umumnya gitu ya? Yes. Bekerja makin keras, penghasilan naik, makin gede, gaya hidup naik. Bekerja makin keras lagi, bahkan lembur, makin sibuk lagi, penghasilan tambah gede lagi, gaya hidupnya naik lagi. Yang semula 100.000 cukup makan 3 kali, sekarang 1 juta makan 3 kali. Karena gaya hidupnya naik. Milih-milih tempat, milih-milih makanan. Kadang milih-milih teman makan juga.
Pakaian juga begitu, yang semula misalnya 100.000 itu 1 bulan untuk 1 setel, atasan bawahan, luar dalam juga, sekarang tidak cukup, butuh 1 juta. Ya. Polanya kita itu kebanyakan begitu, bekerja keras, dapat penghasilan, kemudian punya gaya hidup. Bekerja makin keras, makin sibuk, makin lembut, penghasilan makin gede, gaya hidupnya makin tinggi. Sehingga konsekuensinya ketika berhenti bekerja, penghasilan hilang, gaya hidup terjun bebas. Akhirnya ditutup dengan utang, endingnya lebih miskin daripada pengemis. Kenapa? Pengemis nggak punya duit, nggak punya utang. Lah ini orang nggak punya duit, utangnya banyak. Itu beda dari. Karena tadi sumber income-nya habis. Nah, tapi gaya hidupnya nggak turun. Sumber income habis, gaya hidup tidak turun. Betul. Ngeri Ya, itu. ya. Sangat mengerikan itu. nah, Kalau ada kebiasaan, Iya, gengsinya ya, kebiasaan, betul. pride-nya dia di situ, kebanggaannya. nah kalau polanya seperti itu, manajemen keuangan seperti apapun nggak berlaku, Pak. Tetap nggak mempan. Kita harus berani, harus ikhlas merubah pola keuangan kita. Yang pertama bekerja. Kita harus membangun aset. Walaupun kita bekerja, tetapi niatnya bukan untuk menciptakan penghasilan, tetapi membangun aset. Iya. Apa maksudnya? Maksudnya begini, ya. Misalnya Bu. Misalnya begini. Jadi ada sebuah desa, ya. Di situ satu suplai airnya itu hanya ada pada danau di seberang desa yang jaraknya katakanlah 5 kilo. Iya. Gitu. Nah, ada 2 orang menawarkan ke Pak Kepala Desa, "Pak, kami bisa mensuplai kebutuhan air warga sini." 2 orang diterima semua. Masing-masing bekerja, ngangkutin air tadi ke tempat penampungan di balai desa yang besar sehingga nanti warga desa bisa ngambil 2 orang tadi. Nah, sama-sama bekerja, Pak, A sama B. Tetapi B berpikir, aku wis enom mesti kuat mikul. Nek aku wis tuwa, aku ora kuat mikul. Wah, ayahku. Wah, aku ora pengen mewariskan pekerjaanku kepada anakku. Nah, keliruan kita begini, kita sering mewariskan pekerjaan kita kepada anak kita. Bapaknya tukang jahit, anaknya tukang jahit. Bapaknya tukang sol, anaknya tukang sol. Yang harus diwariskan ke anak kita itu jangan pekerjaannya, tapi penghasilannya. Penghasilannya. Yes, pekerjaannya biar dilakukan oleh orang lain. Penghasilan ke anak. Iya. Itu jangan sampai anak dilibatkan. Anaknya seneng ngesol, seneng apa nih nggak seneng, kan repot. Nah, dia berpikir akhirnya apa? Kalau dia sore hari sudah selesai, si A itu dia tidur atau dia punya duit nonton bareng sama temen-temennya nongkrong-nongkrong, si B enggak, Pak. Si B mulai dia membangun pipa air, cari orang buat mendanai pembangunan pipa air yang menyalurkan dari danau ke tandonnya desa, pasangin keran-keran. Dia C sama si A. Ngapain si B kowe mekol banyu wis oleh duit akeh saka Pak Lurah kok wis kosong ngono. Ora kosong, kerangka. Wis lemburan kaya ngono dinikmati. Hidup itu cuma sementara gitu. Nikmati kaya aku ki nonton-nonton. Enjoy aja. Enjoy aja. Kayak gitu tuh diam toh. Gitu. Nah, Karena si A ini sudah berpenghasilan, ya kan? Ya, Dia ada mikul juga tadi bisa. Penghasilan wis cukup ngono lho. Cukup, Iya, bisa senang-senang koya-koya. Heeh. Iya. Nah, kemudian 5 tahun pipanya jadi. Nah, pipanya jadi itu akhirnya si B itu bilang sama Pak Lurah, bayar saya lebih murah per liter sekian gitu, air saya lebih bersih. Sing nganggo keran-keran tadi. Sementara si A itu ya dia kerjanya semakin kosong. Ya, dia pengen mengalahkan pendapatan si B tadi yang faktor kalinya banyak sekali. Ya, dengan melibatkan anaknya. Apa yang terjadi akhirnya si A itu sakit keras, nggak bisa meneruskan. Si anaknya si A ini nggak mau meneruskan karena ternyata kosong banget. Oke. Akhirnya si B tadi itu bisa pensiun dengan menerima pendapatan pasif berupa tadi keran-keran yang bisa dibuka di setiap rumah warga. Tanpa perlu diangkutin di tandon yang besar tadi. Iya. Itu sama-sama bekerja, si A itu untuk mendapatkan penghasilan, si B itu membangun aset. Membangun aset. Itu investasi ya berarti ya. Yes. Jadi bagaimana dia punya usaha yang bisa jalan nantinya tanpa harus keterlibatan dia. Iya. Itu namanya aset. Yaitu apapun nanti pekerjaan kita atau bisnis kita itu harus kita buatkan sistemnya, harus kita libatkan timnya. Itu nanti akan membuat menjadikan itu sebuah aset. Nah, misalnya saya punya bimbel, dulu saya ngajar, saya nyari siswa, ya, kemudian saya nagih. Nah, itu semua ketika saya jalankan terus, belum tentu nanti anak saya mau mengikuti jejak saya. Iya. Saya berpikir bagaimana bisa membentuk marketing, bagaimana bisa merekrut guru, bagaimana bisa merekrut tukang tagih, kemudian bagaimana bisa berbagi usaha dengan orang lain. Nah, sehingga ketika saya sudah tidak ngajar, saya tidak cari siswa, saya tidak nagih,
uang masih termasuk ke rekening. Nah, itu namanya bekerja untuk membangun aset, bukan bekerja untuk penghasilan. Siap. Jadi polanya orang kaya satu ya, membangun aset, kemudian mendapatkan passive income, kemudian menginvestasikan passive income. Konsekuensinya apa? Ketika asetnya itu tambah besar, passive income-nya tambah besar, kemudian investasinya tambah besar. Ketika investasinya tambah besar, asetnya tambah besar lagi. Terus gulung. Itulah kenapa orang kaya makin kaya. Nah, nanti kalau sudah pada titik tertentu, ya dia bisa punya gaya hidup yang mewah. Ya, si Yusuf Hamka yang miliarder jalan tol itu ditanya, saya akan beli mobil 5 miliar kalau di rekening saya ada dana 500 miliar. Nah, itu berarti berapa persennya tuh, Pak? Malah 1%. Nah, kadang kita ada dana 2 miliar beli mobil 5 miliar cicil. Jadi kosong kan? Nah, itu seperti itu. Jadi 495 miliarnya itu masih diputar terus. Yang 5 miliar untuk gaya hidup. Gaya hidupnya 1%, Pak. Yes. Jadi karena polanya tadi ya membangun aset dengan bekerja tadi ya, berarti kan bekerja sementara Pak Ganda. Membangun aset, kemudian memiliki passive income, passive income-nya dipakai buat investasi. Investasinya itu bisa memperbesar aset lagi, passive income-nya lebih gede lagi dan seterusnya. Nah, itu kalau udah polanya seperti itu, manajemen keuangannya akan berlaku akan membawa kepada kesuksesan. Terjawab sudah kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin bablas miskin. Luar biasa. Jadi apa mau kesimpulannya Pak Ganda? Ini sudah di penghujung soalnya Pak Ganda. Kesimpulannya ya. Mau lo yang pertama tadi lo. Nonton video ini. Kalau ande. Siapkan wadahnya. Siapkan wadahnya. Terus kemudian tempat yang tepat. Kemudian manajemen pengelolaan keuangan. Yes, oke. Biar caranya supaya rezeki itu dialirkan dan bisa balik lagi bersama teman-temannya, gitu. Ya, betul. Yaitu diinvestasi. Luar biasa nih ya. Jadi tadi kita sudah pahami bersama bahwa wadah rezeki ada 3. Ya, yang pertama pola pikir, yang kedua jenis pekerjaan, yang ketiga manajemen keuangan. Ya. Nah, sekarang cara memperbesar wadahnya kan gitu Pak Ganda. Tadi kan Pak Ganda tanya wadahnya apa? Wadahnya tadi 3 ya. Ada 3 tadi lah. Terus Sekarang cara membesarkannya. Ya, itu bukan data Pak Erot gitu ya. Ya. Oke. Nah, cara membesarkannya yang pertama itu ya kaitannya dengan pola pikir, kita harus pilih-pilih. Ya. Orang bilang kalau pertama jangan pilih-pilih, sebaiknya pilih-pilih. Sebaiknya pilih-pilih. Ya, kecuali memang kita itu orang sudah pengaruhnya besar sekali, kita nggak boleh pilih-pilih teman. Tapi kalau kita masih labil, kita harus pilih-pilih yang membawa dampak positif. Ya. Kecuali kita sudah hebat sekali, kayak Nabi Rasul, jangan pilih-pilih gitu kan. Nanti cuma dakwah kepada orang baik-baik gitu, semuanya tidak baik. Nah, oke. Jadi memperbesar wadah rezeki yang kaitannya dengan pola pikir, berarti kita harus memilih pola pikir mana yang kita instalkan ke dalam pikiran bawah sadar kita, pola pikir mana yang kita yakini, yang kita aminin, pola pikir yang mendukung, ya tadi sudah dicontohkan. Ya. Pola pikir yang mendukung datangnya kekayaan rezeki. Tadi sudah dicontohkan, jangan berpikir bahwa orang kaya itu susah masuk surga. Orang kaya itu bisa masuk surga dengan membelanjakan hartanya di jalan Tuhan. Itu bisa diganti seperti itu ya. Untuk menghasilkan uang itu tidak dibutuhkan uang. Ya, jadi kita harus mulai secara sadar memilih ya mindset pola pikir mana yang mendukung. Itu cara untuk memperbesar wadah rezeki yang pertama. Jadi pilih teman ya. Betul, pilih teman yang memang makanya pola pikirnya mendukung. Pernah gini Pak, ya. Rezekimu itu dihitung dari temanmu yang sekeliling gitu. Betul. Kita saja. Jadi kita paling banyak menghabiskan ya waktu. Misalnya Pak Jumbala, aku ngerti bayarannya sekian, Pak Edi, aku tak kumpuli, gitu. Nah, katanya bisa nular gitu, bener Pak? Setuju. Bisa. Jadi kita punya 5 orang yang paling sering bareng gitu kan. Pendapatannya dijumlahkan bagi 5, kurang lebih pendapatan kita. Iya. Sama burung juga akan mengumpul dengan yang sejenis. Kita itu biasa ngopi ya dengan orang yang sejenis. Iya. Berani nggak? Kita mesti kurang nyaman kalau kita bisa ngopi dengan orang yang di atas kita. Entah tingkat pendapatannya, tingkat jabatannya, tingkat kedudukan. Karena nanti kita juga ketarik ini ya Pak, cara berpikir, cara ngomong, cara menyikapi sesuatu gitu ya Pak ya. Betul. Makanya beranikan bergaul dengan orang yang di atas kita. Betul. Jangan minder nggak apa-apa deh, tapi tetap lakuin. Kan begitu aja. Jangan rendah diri lah ya. Kemarin takut, lakuin aja nggak apa-apa.
Itu namanya berani. Orang takut tapi melakukan itu. Yang penting wani ya. Yang penting wani karena kendel. Iya. Oke. Itu tadi memperbesar wadah rezeki yang terkait dengan pola pikir. Yang kedua dengan jenis pekerjaan. Tadi sudah ya, cara memperbesarnya kalau Anda karyawan harus masuk ke jajaran direksi dan perusahaannya harus multinasional karena omsetnya gede. Ya kalau perusahaan kecil lah perusahaan sendiri aja karena dia pegang 100% omset kan. Kalau mesti kan ini ya, mesti upgrade ilmu, wani tahu, wani dan bisa naik ke jajaran direksi. Tapi kesempatannya ya. terbatas sih, kesempatan terbatas. Umur sudah tua sebentar lagi pensiun belum naik ke direksi kan akhirnya tetap pensiun juga. Ya tapi itu kan masalahnya Pak Tunang, kalau kita kerja itu biasanya sudah naik jabatan terus tua. Pas waktunya giliran sama yang di bawah gitu Mas, yang muda-muda. Saya maksud yang itu tadi. Iya mana? Poligami penghasilan itu. Betul. Itu istri pasti itu support. salah satunya untuk mengimbangi itu tadi. Selain masuk ke direksi, kalau memang karena peluangnya juga ini ya berebutan kan banyak tuh. Ya itu poligami pendapatan untuk menyikapi ini juga. Iya, betul. Nah kebanyakan orang itu kalau disuruh bikin ini Pak, bikin tabel. Ya, satu kertas dibagi dua, di sini pengeluaran, di sini sumber pemasukan. Sumber pemasukannya satu, pengeluarannya itemnya banyak. Kalau poligami pendapatan enggak, sumber pemasukannya banyak. Dari buku dapat, dari seminar dapat, dari bimbel dapat, dari apa-apa dapat dan seterusnya. Kan enak seperti itu. Anu ya, ronor ini renes ya. Betul. Ya itu jadi tiga itu ya. Ya tiga. Ini kerjanya apa tuh Pak? Kerjanya serabutan. Apa banget dilakoni gitu kan. Kata orang pikirannya serabutan, kok ngomong kulit kasar gitu kan. Orang apa-apa, sifatnya halal dan legal gitu kan. Masalah ada rekeningnya berapa kan nggak perlu diceritakan kan begitu. Oke, tadi pola pikir terus tempat kerja ya, jadi cara membesarkan kalau karyawan tadi itu harus masuk ke direksi, jajaran direksi atau perusahaan multinasional ya. Kalau profesional harus ahli dan populer ya. Kemudian kalau pengusaha harus sudah mulai menciptakan sistemasi bisnis dan membangun tim. Nah, kemudian kalau investor itu tadi memang harus terus membelanjakan uangnya ke pos yang produktif itu ya. Cara membesarkan wadahnya. Kalau wadah sudah besar tinggal dicari tadi ya tempat-tempat mana rezeki itu turun. Nah ini kita bahas rezeki di sini adalah rezeki yang terkait dengan materi. Yang di luar materi kan juga ada banyak rezeki ya Pak ya. Misalnya kesehatan yang prima itu juga rezeki ya. Jadi kalau misalnya Pak Ganda ini dengan Pak Jumala ya, rezeki dari segi kesehatan kalau secara medis itu kayak ini karena usianya lebih muda. Secara medis loh, biasanya orang itu kalau lebih muda itu kan penyakitnya lebih sedikit, tapi tidak juga. Umumnya kayak asuransi itu kan kalau makin muda usianya mesti polisnya makin sedikit, preminya makin sedikit daripada sudah tua. Resikonya kan begitu ya. Jadi kesehatan bisa masuk kepada ranah rezeki juga, kemudian pasangan hidup, waktu luang ya, kemudian apalagi misalnya terhindar dari fitnah itu juga rezeki gitu kan. Nah kita bicara yang kaitannya dengan materi tadi Pak ya, bahwa satu, setelah wadahnya besar ya kita perbesar, kita harus mencari tempat-tempat di mana rezeki itu diturunkan. Ada dua tempat ini Pak Jumala di mana rezeki itu diturunkan. Yang pertama adalah di tempat yang bermasalah. Ya, jadi di situ itu kompleks itu tuh banyak orang tuanya sibuk, anaknya butuh guru les, wah rezeki, buka bimbel. Ya, di situ orang tuanya sibuk, ya toh itu nggak bisa keluar untuk belanja, bikin delivery order. Ini masalah ya? Itu masalah, gitu. Jadi kalau iklan rokok kita apa? Solusi buat lo, masalah buat gue. Nah ini dibalik, masalah lo rezeki gue. Nah enak toh. Masa lalu adalah rezeki gue. Itu yang pertama. Ya, tempat yang bermasalah. Tempat yang bermasalah. Terus yang kedua? Karena produk atau jasa kita bisa menjadikan solusi. Yang kedua, cari tempat yang membutuhkan sesuatu. Kita penuhi kebutuhan itu. Ada rumah baru, butuh apa? Perabot. Nah, itu rezeki. Ada pengantin baru, butuh apa kira-kira? Tempat untuk honeymoon, kita tawarkan tiket wisata. Pikirannya wis ngono. Pengantin baru toh, kita tawarin tiket wisata gitu. Ada siswa baru butuh apa? Kita tawari tas, tawari buku, tawarin guru les. Nah, itu tempat-tempat di mana rezeki diturunkan. Itu penting Pak Anda. Jadi rezeki diturunkan itu di tempat yang bermasalah. Tambahin Pak. Apa? Yang satu Pak. Biar tiga. Yang ketiga itu apa Pak? Apa? Saat orang lain tidak mampu melakukan, itu berarti rezeki kita. Iya, berarti cari tempat yang orang nggak mampu melakukan. Itu bermasalah.
bermasalah ya. Kita jadi solusinya. Di mana ada tempat bermasalah, di situ ada rezeki. Iya. Itu luar biasa itu. Good. Penting ini dalam ini orang guyon. Orang guyon. Tenang lagi. Tenang lagi. Cari rezeki itu di tempat bermasalah. Itu paling banyak tuh ya berarti ya, kayak gede. Oh itu Ratunya gede itu ya, ratunya gede, kuenya iya. gede. Terus mau apa? Butuh orang yang butuh itu. Iya. Sesungguhnya itu masalah. Iya sama sebenarnya satu sih masalah. Di tempat Satu bermasalah. coba jangan dua Pak, satu. Kalau satu katanya cukup, dua kurang. Tuh tiga, oh enak. Tambah lagi gitu. Malu kan dulu ya. Ya. Oke, tidak ada habisnya kalau kita terus gali ya. Beliau ilmunya banyak. Top. Dan memang apa yang kita bicarakan juga sangat menarik ya. Nah, oleh karena itu kita tunggu sesi berikutnya. Dan kita tunggu juga nanti setelah sahabat Kendel nonton video Ya, ini dan praktekkan, Ya. ya komen ya nanti Komennya, ya. Komen ya setelah melakukan apa yang diajarkan yang kita seringkan Ya. ini dari Pak Edi. Ya, kita nanti ngobrol bareng di Ya. Videonya, Aku yang komen. paling seru saya highlight, saya garis miring, saya bold ya. Itu satu dari sekian banyak ya. Satu. apa? Cari rezeki itu di tempat yang bermasalah. Iya. Dan itu dalam perlu pembahasan tersendiri. Benar. Kalau saya tadi itu Pak, karena yang saya ngomong tadi yang pokoknya kalau orang lain nggak bisa melakukan Ya. itu pasti rezeki. Ya, itu kalimat sama yang lain ya, sebetulnya sama kalimat yang isi. lain. Ya. Tapi ininya bermasalah tuh yang Top market top. top ya. Tapi Jadi udah tahu ya kuncinya ya. Iya. Sekarang kita pergi cari masalah itu. Betul. Pergilah cari masalah untuk diselesaikan, maka Anda Iya, kaya. kita akan jadi solusi maksudnya. Bukan Iya. pergilah untuk Bikin mencari masalah. masalah. Bikin masalah. Nah, bukan bikin masalah ya, tetapi pergilah ke tempat yang bermasalah dan Anda Berarti- jadi solusi di sana. Tagline-nya itu benar ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya. Yes. Gadean ya. Nah, iso malah begini, menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Gini gimana ya? Jadi orang tanya ya. Jadi orang tanya. Wes, cukup ya karena waktunya Keren. Oh, super. Jangan lupa di subscribe, share kemana-mana ya. Ini video yang sangat bermanfaat supaya bermanfaat juga buat orang banyak. Komen ya, komen, kemudian berikan masukan, like. Dan Serta bunyikan jangan lupa bunyikan loncengnya. Iya. Iwa Yu dan Kandel. See you, Cak Kendel.